Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di online course Metro Kita Center. Saya Ria Anggilta Putri sebagai moderator pada online course hari ini. Baiklah, langsung saja pada materi ataupun topik pertama kita, yaitu arsitektur masa depan yang akan kita bahas bersama pemateri kita. Ya, beliau adalah Bapak Panji Kurniawan STMSC, lahir di Tanjung Pandan 7 Februari 1983. Pendidikan terakhir beliau pasca sarjana desain kawasan binaan di Universitas Gadjah Mada, dan saat ini beliau adalah dosen di Fakultas Teknik Sipil Universitas Negeri Lampung. Baiklah, kepada yang terhormat Bapak Panji Kurniawan, STMSC, dipersilahkan untuk memaparkan materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat bergabung semuanya di sini. Di sini ada tentunya tidak hanya dari kalangan mahasiswa, ada juga rekan-rekan dari asosiasi, dari rekan-rekan profesional, kemudian dari rekan-rekan akademisi. Saya ucapkan selamat datang. Saya rasa tidak harus terlalu formal ya, karena kita di sini sifatnya adalah berbagi atau menyampaikan informasi, dan silahkan nanti apabila ada yang kira-kira kurang pas atau kurang lengkap, mohon dilengkapi, karena pada dasarnya juga saya di sini masih belajar dan masih terus mengembangkan dari apa yang pernah saya dapatkan, dan dengan ini mudah-mudahan bisa memberikan tambahan referensi bagi kita semua, terutama bagi diri saya pribadi dan terutama kepada visi dan misi dari Pak Frit ya, yang sekarang mungkin ikut dalam kontestasi yang di sini diwadahi dalam sebuah wadah edukasi Metro Kita Center. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semua. Saya akan langsung saja. Saya di sini dimandatkan untuk menyampaikan tentang arsitektur masa depan. Saat kita berbicara tentang arsitektur masa depan, tentunya kita tidak akan pernah lepas dari keberadaan kita yang selalu dikelilingi atau yang berada di lingkungan yang kita sebut sebagai alam semesta, sebagai sebuah ciptaan, sebagai kreasi terbesar dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan tentunya itu merupakan sebuah karya arsitektur yang sangat luar biasa, yang memiliki nilai yang sangat tinggi, bahkan sampai pada konteks-konteks yang lebih detail. Dalam filosofi desain, tentunya kita sebagai manusia, sebagai yang memiliki profesi berbeda-beda, dan kita sebagai seorang arsitek, kita harus memikirkan atau menjadikan segala hal yang kita lakukan itu memiliki nilai positif dan lebih baik, terutama bagi kemaslahatan umat dan lingkungan. Baik, kita kembali ke arsitektur masa depan tadi, bahwa saat kita berbicara tentang masa depan, ini kita berbicara tentang waktu. Kita berbicara tentang masa lalu, saat ini, dan waktu-waktu yang akan datang. Dan kita tidak pernah tahu apa yang sebenarnya akan terjadi 1 detik atau 1 menit di depan kita. Yang kita hanya tahu adalah saat ini kita berada di waktu yang saat ini kita rasakan. Dan masa lalu adalah sebuah waktu yang sudah kita lewati, yang memberikan banyak pelajaran, yang memberikan banyak referensi, yang memberikan banyak ujian dan tantangan, yang diharapkan dengan itu semua, setelah kita pikirkan pada saat ini, itu dapat memberikan kita imun yang kuat, memberikan kita pembelajaran yang luar biasa dari pengalaman-pengalaman di masa lalu untuk bisa menghadapi masa depan. Saat kita berbicara tentang waktu, kalau kita di dunia arsitektur, mungkin kita akan banyak berbicara tentang dekade atau gaya yang bermunculan pada abad-abad yang berkembang pada saat itu. Tapi saya tidak akan mengambil nilai-nilai ke arah sana, lebih ke arah yang lebih pas mungkin untuk saat ini, yaitu bagaimana revolusi industri itu bisa mempengaruhi dari beberapa abad yang selalu berkembang dari
waktu ke waktu, di mana kita tidak akan pernah lepas dari sebuah, karena kita praktisi atau kita di dunia teknis, makanya kita tidak akan pernah lepas dari konteks-konteks teknologi dan apa namanya penemuan-penemuan baru dalam masa-masa revolusi industri tersebut. Yang kita ketahui bersama bahwa revolusi industri itu sekarang digembar-gemborkan sudah sampai pada revolusi industri 4.0. Kalau kita merujuk kembali ke masa revolusi industri 1, itu di mana kalau dari beberapa referensi yang kita baca bahwa itu terjadi pada saat mesin uap ditemukan. Kemudian dilanjutkan bagaimana kendaraan-kendaraan sudah mulai bergerak pada revolusi industri kedua, yang akhirnya berpengaruh pada konteks urban design atau perkembangan suburban di daerah kota-kota satelit, yang mungkin kalau kita bicara sekarang itu sudah mulai terbentuk karena kemudahan akses dari beberapa kendaraan-kendaraan pengangkut yang tadi mempermudah dari perpindahan tempat. Kemudian dilanjutkan pada tahun 1960 itu revolusi industri 3.0, di mana semua peralatan elektronik sudah mulai ditemukan. Kemudian sistem teknologi informasi, komputer, robot, otomatisasi digital, dan internet itu sudah mulai terlihat. Dan abad-abad itu berubah, ada perubahan nilai dari industri mulai berganti abad, dari abad industri menjadi abad informasi. Nah, di sini sengaja saya tidak menyebutkan tahun. Revolusi industri keempat itu sudah mulai didengung-dengungkan, sudah mulai kita bisa merasakannya saat ini. Tapi belum tahu sebenarnya momentum atau tonggak dari puncak dari revolusi keempat itu kapan, itu kita belum tahu. Karena memang saat ini masih sedang berproses terus. Kita sudah mulai merasakan bagaimana internet, bagaimana Internet of Things itu bisa bekerja di berbagai device, kemudian di berbagai tempat. Kita bisa mengakses foto dari manapun, bisa mengakses CCTV dari manapun. Kemudian adanya big data, kemudian ada cloud yang kita kenal kadang-kadang ya, Google Drive, kemudian banyak penyedia-penyedia cloud di beberapa pihak yang lain. Juga sudah lebih maju dari revolusi industri ketiga, kita sudah memiliki alat-alat canggih yang itu mampu merekognisi atau mengenal atau membaca, bahkan menganalisis, serta bisa memutuskan itu benar atau tidak. Mungkin seperti kita melihat face recognition pada handphone, kemudian bagaimana sistem sekuritas bisa mengenal retina mata dan sebagainya. Ini sudah mulai kita rasakan saat ini. Dan ini terus berkembang, bahkan kita juga diingatkan kembali kepada masa lalu, bahwa pada saat itu mungkin revolusi industri pertama itu ada beberapa bangunan yang mungkin menjadi ketidaksukaan ya bagi para perancang pada saat itu. Terlebih pada saat revolusi industri itu kan memang banyak, karena ditemukannya baru material biji besi dan sebagainya, kemudian dilelehkan, akhirnya menjadi jembatan. Ini ada Iron Bridge, itu sebagai jembatan tertua dari bahannya biji besi atau yang dilelehkan. Ini memang banyak, kalau kita lihat banyak sekali konstruksi expose ya terlihat di sini. Itu kita bisa tanpa harus kita membaca, kita bisa merasakan bahwa di sini perancangan itu lebih banyak dikuasai atau lebih banyak dilakoni oleh rekan-rekan dari insinyur atau dari konstruksi pada saat itu. Di sana ada Clifton Suspension Bridge, kemudian Paddington Station London, dan akhirnya revolusi industri 1 itu di salah satu karya yang menjadi momentum revolusi industri 1 itu adalah Menara Eiffel yang ada di Prancis. Kemudian di revolusi industri kedua, itu kita sudah mulai melihat ada perkembangan arsitektur yang
itu terlihat ada gaya-gaya gotiknya ya. Di sini ada awal-awal terbentuknya gedung-gedung cakar langit. Di situ ada World Building serta Empire State Building yang ada di New York. Di sini kita masih bisa merasakan garis-garis gaya bangunan-bangunan klasiknya masih terasa. Kemudian di revolusi industri ketiga itu kita sudah mulai melihat di sini kalau kita lihat gambarnya itu kalau dulu itu sangat berasa sekali orang merancang itu ada golden section-nya seperti apa, sudah mulai sangat terlihat dan sangat mudah untuk dipahami bagaimana keseimbangan itu dapat terbentuk dari teknis-teknis penggambarannya. Nah, di revolusi industri ketiga itu sudah mulai teknologi informasi, komputer robotik ditemukan, akhirnya fungsi dari pekerja-pekerja kasar itu sudah mulai tergantikan. Tapi di revolusi industri ketiga ini belum bisa digantikan kombinasi antara manusia dengan komputer, karena di situ masih ada intervensi yang begitu dominan dari manusia untuk bisa mengerjakan sebuah proyek, terutama di perusahaan-perusahaan otomotif. Jadi mereka mengkombinasikan antara manusia, robot, manusia, komputer, dan robot. Di dalam revolusi industri ketiga ini belum begitu terlihat bagaimana perkembangan di arsitektur, tapi sudah bisa dikatakan bahwa di zaman ini atau di revolusi industri ketiga ini sudah mulai bisa terlihat bahwa menggambar arsitektural itu sudah mulai menggunakan komputer. Ya kalau mungkin misalnya yang kita kenal AutoCAD kalau saya dulu mengenal AutoCAD dari rilis 14 ya, kemudian itu masih semua perintah ketik dan itu memang sangat pengalaman yang luar biasa bagi saya pada saat itu. Nah, bagaimana dengan saat ini? Saat ini, kalau kita memang sepakat untuk menyebutnya revolusi industri 4.0 sudah dimulai, itu sudah kita rasakan bahwa semua device itu akan terkoneksi dan akan memberikan data-data pada waktu yang bersamaan dan waktu yang sangat real time, sangat cepat. Jadi Internet of Things itu bekerja di berbagai hal, di berbagai device, di berbagai tempat, kapanpun juga. Kemudian juga selanjutnya sudah banyak ditemukan beberapa sensor-sensor dari elektronik yang itu teraplikasikan atau terintegrasi pada device-device yang selama ini kita lihatnya secara manual. Ya gampangnya kalau seperti sensor pintu kamar hotel, kemudian ada horden yang bisa otomatis terbuka secara otomatis saat matahari terbit pagi dan sebagainya. Nah itu sudah sangat menjadi sebuah hal yang menurut kita saat ini sudah mulai biasa ya terjadi. Nah ini semua alat bekerja sepanjang waktu selama 24 jam. Nah selanjutnya kondisi yang ketiga yaitu sudah banyaknya data yang berintegrasi secara masif di cloud data. Jadi kalau dulu kita zamannya mungkin menumpuk hard disk ya sampai berapa ratus giga gitu atau berapa, kalau kita masih dulu ratusan giga ya, kalau sekarang sudah tera dan sebagainya. Nah, sekarang sudah zamannya menyimpan hard disk atau menyimpan data sudah tidak lagi di hard disk fisik, tapi sudah menggunakan cloud data. Jadi kalau kita dulu awal-awal mendengarnya cloud kayak awan gitu ya, jadi kita agak sedikit geli, tapi itu merupakan sebuah istilah yang memang pas banget dengan kondisi bagaimana cara penyimpanan data itu berada. Dan ini bisa diakses oleh siapapun. Ya kalau misalnya gampangnya saat ini kita sudah sering daring ya, jadi kita menguji atau menilai sesuatu dengan simpelnya saja dengan Google Spreadsheet, kita sudah bisa menggabungkan beberapa penilaian dari beberapa rekan-rekan lain dalam waktu yang sama. Dan diskusi pun dengan kondisi ini sangat membantu sekali pertemuan itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah artificial intelligence. Saat ini sudah sangat luar biasa sekali kita lihat itu. Sudah banyak di mesin-mesin yang dalam bentuk
dalam bentuk robot ya, yang itu memiliki fungsi yang berbeda-beda bergantung pada kegunaannya. Jadi memang di sini kita melihat semuanya itu menjadi sebuah keniscayaan untuk bisa menggabungkan antara kompetensi keilmuan yang satu dengan keilmuan yang lainnya melalui beberapa kemampuan-kemampuan yang terkoneksi seperti ini. Kalau kita lihat perkembangannya mungkin saat ini ada tercipta dalam bidang kesehatan tuh ada robot Garmi namanya. Jadi dia mampu membantu perawat, mampu membantu tim kesehatan untuk melayani pasien. Terlebih pada saat kita dalam kondisi COVID ya saat ini. Kemudian itu ada juga namanya robot Luka namanya. Itu yang membantu anak-anak kita dalam peningkatan cara belajar atau membaca mereka. Kemudian ada sebelah kiri itu ada robot humanoid itu AIDA yang secara artificial intelligence-nya dia mampu untuk menggunakan fitur-fiturnya itu seperti manusia. Jadi mampu melukis, mampu diwawancarin dan sebagainya. Kemudian sebelah kanan itu robot paper namanya. Jadi ini di sini membantu dalam bagaimana menyampaikan informasi dalam sebuah galeri, dalam sebuah museum. Nah, yang terobosan yang lebih luas lagi itu bahkan ada namanya robot namanya Leka yang sebelah kiri bawah. Ini juga akhirnya terkoneksi dengan konteks healing atau penyembuhan bagi rekan-rekan atau adik-adik kita yang menderita autis. Jadi mereka bisa membantu dalam proses healing dalam autis itu, walaupun memang nanti akan tetap terbagi karena healing dalam autisme itu ada yang hyperaktif dan ada yang hypoaktif. Kemudian dalam dunia militer, artificial intelligence juga bergabung dengan dunia robotik yang akhirnya membentuk robot-robot tentara ya seperti di bawah ini. Jadi keamanan atau terjaminnya keselamatan dari seorang tentara itu bisa digantikan dengan robot ya, walaupun tidak sepenuhnya, tetap menggunakan remote dan sebagainya. Nah, ini Mars namanya. Kemudian ada juga robot yang membantu kita atau membantu nelayan untuk bisa memancing ikan dengan sensor yang lebih lebih kuat tentunya, karena saat kita melihat dari atas lebih gampang robot power ray untuk melihat ikan yang berada di bawahnya. Nah, semua ini masih terus berlangsung di saat ini dan terus berkembang. Oleh sebab itu, makanya saya kembali lagi bahwa momentum yang kita bisa sebut sebagai puncak dari 4.0 ini belum sampai pada titiknya. Oke, bagaimana sekarang sebenarnya komponen itu? Bagaimana kita bisa melihat bahwa kesemuanya itu revolusi industri keempat itu ada atau terbangun ya. Yang itu ada 3 komponen utama. Yang pertama internet optik, di mana semua basis data itu dapat terkalkulasi dengan baik, kemudian dapat dikumpulkan, dapat dibagi, bahkan sampai pada mengeksekusi untuk memberikan penilaian atau memberikan sebuah keputusan atau membantu manusia dalam memberikan keputusan itu benar atau tidak. Kalau itu sudah banyak ya, misalnya seperti sensor kebohongan di Polri dan sebagainya, itu sudah bagian dari itu semua. Kemudian ada big data, bagaimana sebuah data-data itu terkumpul dan secara masif dan secara real time dapat diakses oleh siapapun. Yang terakhir adalah komponen itu termasuk juga infrastruktur digital. Jadi semuanya harus terkoneksi dengan baik, terutama menggunakan sistem jaringan internet ya sekarang. Kalau dulu kita zamannya Bluetooth, infrared, mungkin itu sudah terbatas pada jaringan lokal tertentu saja. Nah, kalau ini sudah nirkabel, dia sudah bisa melalui sistem jaringan internet. Baik. Dari semuanya itu kita lihat bahwa yang paling
mencirikan khas atau memberikan ciri yang kuat pada revolusi industri 4.0 itu adalah connectivity atau keterkaitan atau jaringan dari seluruh alat, dari seluruh keilmuan, dari seluruh kompetensi keilmuan. Jadi semua mampu dirancang menjadi sebuah objek yang itu membantu manusia dalam mempermudah pekerjaannya. Baik, bagaimana dengan kita di arsitektur? Di arsitektur sudah banyak sekali software yang sudah ada. Misalnya kalau di sini sini ada beberapa. Kalau kita lihat yang paling yang paling mudah dan bukan yang paling mudah ya, yang gratisan gitu, yang mulai dari yang gratis sampai yang berbayar bahkan banyak sekali ya. Kita mengenal Blender, kemudian ada Twinmotion ini untuk visualisasinya, kemudian Unity Real. Jadi di sini juga mereka sebenarnya pada awalnya sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan game developer. Kemudian juga mereka mengakomodir tentang arsitektur, engineering, dan construction. Untuk yang lebih jauh lagi, kita banyak menggunakan di arsitektur, anak-anak mahasiswa kita terutama, itu banyak menggunakan SketchUp ya. Kemudian kadang-kadang kita temukan juga mereka menggunakan Lumion. Tapi ya SketchUp kemudian Lumion ini mereka sudah mulai berbayar. Artinya kalau Lumion ini sampai di hampir 30-40 jutaan untuk yang versi Pro-nya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang berbayar juga seperti ArchiCAD, Rhino, dan beberapa software yang lainnya. Ya. Pakai ini. Pukulnya pakai ini. Masuk. Mohon maaf. Cepat masuk. Bisa di-mute. Oke, itu juga ada Rhino, ada ArchiCAD yang selama ini kita sudah mulai ada di dunia arsitektur. Oke, selanjutnya kita lanjutkan kembali. Kita juga mengenal adanya Building Information Management, di mana di sini sebuah wadah ya, pada dasarnya kalau saya lihat adalah sebuah wadah yang itu akan mengakomodir beberapa kompetensi-kompetensi dalam membangun sebuah bangunan. Jadi di situ bisa langsung digambarkan, arsiteknya bisa ikut berkecimpung secara real time ya. Kemudian orang strukturnya bisa langsung juga, orang mechanical engineering-nya bisa juga langsung ke situ. Bahkan dari kompetensi ilmu yang lain misalnya kayak RAP dan sebagainya itu bisa langsung keluar di sana. Jadi Building Information Management ini kalau yang beberapa waktu lalu pernah disampaikan yang berupa misalnya Tekla, kemudian Revit, kemudian juga ada ArchiCAD ya, itu sudah mampu menjadi sebuah software yang bisa memberikan informasi yang lebih dari sebuah desain bangunan. Kemudian di arsitektur juga kita sekarang mengenal sudah terlihat adanya bangunan mungkin smart building, kemudian mungkin juga nanti yang menjadi salah satu visi MKC juga ya, ada smart city gitu. Jadi di sini diperlukan adanya sebuah jaringan yang mengacu kepada Internet of Things tadi, sehingga semua akan terinfokan dengan baik pada waktu yang real time. Jadi ini merupakan sebuah tantangan buat kita semua, terutama dari arsitek-arsitek dan urban design, bagaimana mengcombine Internet of Things itu dalam sebuah pengembangan kawasan kota atau pengembangan sebuah gedung. Kalau gedung mah sudah lumayan banyak sekarang ya. Kemudian
Ada juga tools sekarang sudah sangat banyak berkembang di arsitektur. Ada virtual reality, ada augmented reality, ada 3D printing dan 3D scan. Jadi kita lebih banyak menggunakannya. Nah, kalau misalnya kayak virtual reality, ya kita bisa merasakan bagaimana kita berada di ruang itu. Kalau augmented reality, bagaimana kita bisa menarik atau memasukkan objek dari luar itu ke dalam dunia nyatanya. Nanti kita akan berpraktik di sini. Kemudian kalau 3D printing ya kita sudah tahu semua. Kalau selama ini kita buat maket masih mengiris-iris bahan-bahannya. Kalau sekarang tinggal setting bagaimana bentuk 3 dimensinya kita buatkan di 3D printingnya. Terus 3D scan kita selama ini mungkin kalau misalnya kayak pelajaran saya dulu di Jogja bersama Pak Arya Ronald ya almarhum, waktu ada pelajaran restorasi, kalau mendata semuanya 1:1, mungkin sekarang lebih mudah. Kalau dulu pakai kertas roti harus di mau pakai pensil, nah kalau sekarang mungkin sudah pakai 3D scan, dikelilingkan begitu saja, itu sudah jadi bentuk 3 dimensional. Nah, bagaimana konteks akhirnya perubahan itu terhadap COVID-19 ini? Karena ini kan merupakan hal yang memang baru saja kita rasakan, sedang kita rasakan dan baru saja terjadi. Di tahun 1855 saat ada wabah pes, itu desain ruang arsitek di dalam desain ruang rumah itu berubah. Warnanya semua menjadi putih, bahkan sampai pada keramik kamar mandi itu juga sampai putih. Ini mereka merefleksi mengindikasikan atau mengharapkan bahwa cahaya matahari itu bisa secara maksimal masuk dan terpantulkan dalam ruangan-ruangan. Dan ini ini merupakan sebuah cara untuk bisa memberikan pengurangan terhadap penyebaran atau pengaruh dari wabah pes tadi. Nah, bagaimana dengan COVID? Di suasana kerja mungkin ya kita atau bahkan mungkin di rumah sendiri kita masih sangat, kalau kita berada di ruang tertentu kita pastikan berada di sebuah enclosed, ada pelingkup gitu. Nah, di situ akan mempengaruhi suasana hati kita, kemudian akhirnya mempengaruhi kemampuan untuk bekerja dan kenyamanan fisik. Ya, kalau misalnya berada di ruang yang sangat sempit, kita akan merasa berbeda dengan ruang yang lebar, pastinya begitu. Dalam perkembangan COVID ini, mungkin ke depan dalam konteks arsitektur ini, kepadatan dan tata letak akan berubah, pasti itu. Serta kecenderungan terhadap bukaan-bukaan itu akan menjadi lebih banyak. Udara-udara luar itu akan lebih banyak dimasukkan ke dalam. Dan akhirnya daripada itu semua, karena kita butuh kenyamanan jarak dan sebagainya, karena memang protokol COVID itu seperti itu, akhirnya merubah dimensi dari apa yang selama ini kita pahami. Mungkin dimensi Vitruvius juga mungkin dalam konteks-konteks tertentu ya, misalnya jarak jarak nyaman untuk bersilangan atau bersirkulasi itu akan menjadi lebih besar dan sebagainya. Bahkan tempat duduk mungkin yang biasanya untuk standar-standar gedung-gedung perpustakaan dan sebagainya akan membutuhkan jarak yang lebih luas lagi. Nah, ini ada perubahan pada misalnya di ruang tunggu apotik, di ruang tunggu stasiun itu sudah mulai di selang satu-satu, jadi disilang. Nah, kemudian perkembangan ke depan dari sistem mechanical engineering-nya mungkin ada otomatisasi pada sistem. Misalnya seperti lift, kalau selama ini kita tekan tombol gitu, mungkin ke depannya dia akan mengarah kepada sebuah sistem perintah yang mungkin berdasarkan gerakan tangan atau retina mata dan sebagainya. Jadi kontak langsung terhadap objek ataupun orang lain itu menjadi sebuah pertimbangan dalam desain. Nah, dari semua itu perhatian pada pentingnya keberadaan ruangan khusus untuk melakukan pertemuan. Nanti misalnya mendesain rumah pribadi ataupun kantor, bahkan mungkin ya, kalau rumah pribadi saya rasa sudah juga akan dipikirkan ke sana, karena setiap orang akan yang memiliki pekerjaan terutama yang membutuhkan konferensi secara virtual, itu mereka akan memikirkan bahwa mereka butuh ruangan-ruangan yang mengakomodir
untuk melakukan konferensi secara virtual itu. Kemudian akhirnya karena kita banyak bekerja di dalam ruangan, akhirnya akan banyak desain-desain yang itu mungkin prioritas terhadap desain-desain ruang olahraga dan sebagainya itu menjadi prioritas dalam perkembangan desain ke depan. Karena kesehatan fisik dan mental itu menuntut terhadap produktivitas. Akhirnya kalau kita berkumpul dalam sebuah ruang gym dan sebagainya itu kan ramai sekali. Jadi mungkin itu akan diatur, tapi pasti pertimbangannya akan lebih banyak bagaimana membuat desain di rumah untuk adanya ruang-ruang kesehatan. Nah, itu akan terlihat sekali bagaimana material yang terbentuk atau terpakai dalam gedungnya, kemudian jarak dan cara berinteraksi. Nah, alhamdulillahnya walaupun COVID ini kita sebut wabah, juga dia bawa berkah bahwa akan menjadi katalis ya, terutama bagi perkembangan urban baru. Kalau dulu bangunan didesain untuk investasi, nah kalau sekarang juga akan memikirkan tentang bagaimana mencukupi kebutuhan kesehatan personal maupun pekerja di situ. Baik, selanjutnya kita ada sedikit pengenalan bagaimana sebenarnya dari lanjutan dari yang tadi, bahwa kita sudah tidak bisa untuk berkomunikasi lagi secara bebas. Mungkin kita ada klien kita yang sangat jauh karena kita keterbatasan dengan waktu dan sebagainya, itu kita menggunakan teknologi di dalam konteks arsitektur. Nah, misalnya saya sudah buat di sini, kalau misalnya nanti Bapak Ibu akan mencoba di rumah, silakan scan barcode yang ada di bawah ini untuk bisa menginstal augmented reality. Nah, ini saya coba untuk join. Jadi nanti kita tinggal berikan kepada si kliennya untuk melakukan, Pak atau Bu, ini merupakan desain awalnya, kira-kira setuju atau tidak. Kita mengirimkannya menggunakan device yang sudah terkoneksi dengan konteks-konteks Internet of Things tadi. Nah, baik, saya mencoba untuk kita coba. Oke, sudah terdengar ya? Saya coba di share screen. Oke, kita sudah sudah terlihat ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini kalau kita sudah selesaikan desainnya, terus kita berikan kepada kliennya, kita tinggal preview. Nah, nanti klien tinggal menunjukkan lokasinya di mana, tinggal kita klik di sini. Nah, ini langsung berisi. Nah, di sini ada, di dalam ruang kerja saya tadi tidak ada. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa gazebo tadi secara 3-dimensional dia ada di dalam ruang kerja saya. Nah, seperti ini. Lihat ya Bapak Ibu. Sorry, ini storing karena saya berada di dalam satu ruangan. Nah, jadi ini kita bisa lihat atau klien bisa lihat bagaimana bentuknya, kemudian bisa keliling. Oke, mungkin saya pindah keluar. Oke, saya coba di sini. Saya coba di sini ya. Nah, ini saya letakkan di sini. Jadi nanti klien tinggal lihat bagaimana sebenarnya luasannya, bisa dikecilkan gini. Oh, ini luasannya seperti ini. Kemudian dia bisa keliling. Dia bisa keliling seperti ini, menggerakkan handphonenya akan seperti apa. Nah, kemudian ini saya kecilkan karena dia terlalu besar ya, tapi ukurannya tetap. Nah, jadi akan seperti apa bentuknya. Nah, dia bisa lihat dari bawah, dari atas. Dia bisa lihat materialnya juga seperti apa. Nah, jadi ini untuk sementara dia akan bisa mampu melihat konteks virtual, konteks augmented reality-nya seperti ini. Ini sudah ketahuan berapa luasannya. Oke, Bapak Ibu sekalian, itu kurang lebihnya
Kalau tadi kita menggunakan augmented reality, nah sekarang kita coba bagaimana kita akan, kalau tadi kita ada benda dari luar, kita masukkan ke dalam dunia nyata untuk bisa mengasistensikan itu kepada klien kita. Nah sekarang kita coba VR namanya, virtual reality. Oke, ini sekarang kita masuk ke VR, di mana di sini konteksnya adalah bagaimana kita sebagai si arsitek atau kita sebagai klien itu bisa mengajak klien kita masuk ke dalam sebuah ruang yang sudah kita desain tanpa harus dibangun terlebih dahulu. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian harus menggunakan menggunakan virtual reality seperti ini. Jadi nanti bisa menggunakan ini ataupun juga menggunakan handphone di tempat kliennya masing-masing. Karena software yang kita atau file yang kita berikan sudah dalam format exe. Nah, kurang lebih dia akan dalam bentuk seperti ini. Sudah terlihat ya Bapak Ibu sekalian? Nah, ini kalau kita akan bermain, nah kita akan mengajak mereka. Nah, kita akan, ini saya gunakan mouse saja karena lebih mudah. Nah, ini kita mengajak mereka ke dalam sebuah ruang virtual yang itu seolah-olah memang sudah terbangun. Tapi tentunya di sini masih banyak kekurangan. Kita tidak bisa merasakan penghawaannya, kita tidak bisa merasakan bagaimana kondisi termal yang ada di ruangan ini. Nah, kelebihannya dari virtual reality ini, kita bisa setting ini, mereka bisa melihat bagaimana kalau misalnya alternatif dari perubahan-perubahan itu. Jadi misalnya parkitnya kita ubah dari beberapa material, dan tentunya dari yang kita usulkan. Kemudian bagaimana kita mengajak mereka berjalan di dalam rumah yang belum mereka bangun. Ini sebuah hal yang menurut saya sangat menarik untuk bisa mereka rasakan. Nah, di sini juga menggunakan virtual reality ini kita bisa merasakan tinggi rendahnya dari lantai yang akan kita bangun itu. Ini kita seperti menaiki tangga, kemudian di sini juga kita bisa mengajak mereka untuk melihat bagaimana sih caranya mengganti bagaimana kalau misalnya warna dari sofanya akan berganti begitu. Jadi mereka akan merasakan beberapa hal yang memang seolah-olah bahwa dunia atau desain itu sudah terbangun secara fisik ya. Nah, di sini kita coba untuk menggerakkan mouse-nya atau mengganti mouse-nya. Nah, ini lebih ke arah konteks virtual reality-nya. Oke, kita ke bentuk yang lain. Kita lanjutkan presentasinya. Nah, dari itu semua kita sudah bisa mampu mengkomunikasikan dari beberapa kombinasi kompetensi keilmuan tadi. Tentunya ini tidak dibangun oleh seorang arsitek saja, tapi ini harus mengkombinkan dengan beberapa kompetensi dari sisi keilmuan informatika, teknologi dan sebagainya. Jadi konektivitas antar kompetensi sudah bisa sangat kita rasakan di sini. Dan bahkan ini kita harus bekerja sama dengan game developer untuk bisa membangun atau untuk bisa membuat rancangan ini lebih baik. Oke, selanjutnya tantangannya adalah yang pertama, apakah pendidikan arsitektur itu akan berubah? Karena ada indikasi, ada perubahan, ada kemudahan menggunakan tools tadi ya. Terus bagaimana software? Apabila software SketchUp itu kan bisa dioperasikan oleh siapapun, bahkan tanpa pendidikan arsitektur, di mana posisi arsitek, di mana drafter, di mana arsitek junior nantinya, kalau semua bisa. Terus apakah dengan adanya BIM ini, akhirnya hanya ada arsitek dan komputernya saja, tanpa peran arsitek junior ataupun seorang drafter? Kemudian tantangan berikutnya,
pada smart building atau smart city, Internet of Things berjalan atau bekerja di situ. Lalu bagaimana selanjutnya? Jadi pertanyaan-pertanyaan ini akan terus berkembang dalam kita menghadapi masa depan yang kita bicarakan di awal tadi. Nah, kemudian dengan adanya alat ya, dengan adanya alat kayak VR, kemudian 3D scanner, kemudian 3D printing tadi, itu sangat mungkin untuk membangun sebuah bangunan, bahkan sudah ada ya bangunan yang dibuat dengan 3D printing. Namun bagaimana dengan konteks kekuatannya? Nah, itu akan terus berkembang. Nah, yang paling penting adalah revolusi industri 4.0 ini akan bisa bekerja apabila base dari semuanya, yaitu konektivitas itu akan terakomodir di dalamnya. Sehingga jaringan internet itu menjadi sebuah pertanyaan besar. Apakah sudah sampai di seluruh desa, di seluruh pelosok desa kita? Nah, bahkan di Amerika Serikat pun di pelosok-pelosoknya belum masuk. Nah, kemudian tantangan berikutnya, bagaimana dengan konteks kesehatan dan kebencanaan yang akan ada di masa depan? Nah, oleh sebab itu, akhirnya mengenai masa depan di dalam sebuah konteks arsitektur, kita masih belum tahu seberapa jauh atau bagaimana dampak revolusi industri 4 ini bagi peradaban kita selanjutnya. Karena dengan lompatan-lompatan itu sangat besar, sangat cepat, dan sangat real time, sehingga semua bisa terjadi secara cepat. Bahkan yang tidak kita mampu prediksi sekalipun. Nah, mengenai pendidikan arsitektur, atau bagaimana kita melaksanakan sebuah rangkaian awal dalam berarsitek atau dalam melakukan kajian, itu kita masih membutuhkan sketsa. Jadi yang saya rasakan bahwa sketsa itu tidak akan pernah bisa tergantikan, karena justru di dalam sketsa itu memberikan sebuah stimulus lain untuk kita bisa membagikan ide-ide kreatif lainnya, meningkatkan memori untuk mempertahankan memahami konsep-konsep, kemudian terdapat elaborasi cara berpikir yang lebih mendalam di situ. Karena pada saat kita mensketsa, semua energi, semua fokus, secara motoris dan yang lain itu mampu masuk ke dalam sana. Dari saya, teknologi adalah sebuah keniscayaan dan arsitektur akan selalu berada dalam perkembangannya. Kalau kita kembali kepada sebuah kata-kata dari almarhum Pak Rislan, nanti saya akan bacakan. Dari tumpukan pasir, kaca, batu, dan semen, maka terbentuklah sebuah bangunan. Tetapi jika disusun dengan sebuah puisi dan filosofi, maka terciptalah arsitektur. Dan kembali ke slide yang awal tadi, bahwa seorang arsitek yang baik akan selalu berusaha mengangkat nilai-nilai luhur sebagai nilai ibadah kepada Tuhannya, sekaligus bersahabat dengan lingkungannya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri yang telah memaparkan materi. Kemudian kami persilahkan kepada Bapak Panji untuk menyampaikan closing statement-nya. Kalau kita melihat masa depan, kita belum tahu seberapa jauh pengaruh lingkungan yang dalam bentuk lingkungan dalam konteks yang lebih luas ya, yang terakomodir dalam sebutan revolusi 4.0 ini bagi dampak peradaban manusia. Jadi semua bisa terjadi secara cepat, semua bisa bahkan yang tidak terprediksi itu akan bisa terjadi. Kemudian dalam berarsitektur itu sketsa, terutama sketsa tangan itu tidak akan pernah bisa tergantikan, karena pada dasarnya sketsa itu mampu meningkatkan memori, memberikan pemikiran, terjadi proses berpikir lebih dalam ya. Kemudian dalam sketsa itu merupakan strategi yang lebih baik untuk menyimpan informasi dan menginternalisasi gagasan dalam jangka waktu yang lebih panjang daripada sekedar copy paste dari beberapa software yang lain. Nah, kemudian selanjutnya adalah teknologi adalah sebuah keniscayaan. Jadi kita di arsitektur akan selalu berada dalam perkembangannya. Oleh sebab itu, kalau kita mengacu kepada filosofi desain yang mengikat antara manusia, lingkungan, dan Tuhan, sebaiknya marilah sejak dini saya mengajak pada diri saya sendiri ataupun kepada kita semua, marilah kita menjadi seorang arsitek yang baik, di mana seorang arsitek yang baik itu akan selalu berusaha mengangkat nilai-nilai luhur sebagai nilai ibadah kepada Tuhannya, juga sekaligus nilai-nilai luhur untuk bersahabat dengan lingkungannya.
Dan terakhir, dalam berarsitektur berhubungan dengan ruang dan kenyamanan tadi, maka arsitektur itu lebih dari hal sekedar, kalau boleh meminjam dari omongan atau pembicaraan almarhum Pak Rizwan Sarif, lebih dari sekedar tumpukan pasir, kaca, batu, dan semen. Karena kalau dia terbentuk dari itu saja, itu hanya bisa disebut sebagai bangunan. Tapi kalau dia ditambah dengan nilai-nilai filosofis dan puisi, maka terciptalah arsitektur. Mungkin itu dari saya, Mbak. Mohon maaf lebih kurangnya. Mudah-mudahan bisa berdiskusi kembali dengan rekan-rekan yang luar biasa dan mungkin lebih hebat ilmunya dari saya. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Panji Kurniawan yang telah memberikan closing statement yang sangat luar biasa. Saya Ria Anggilita Putri sebagai moderator mohon undur diri. Yes, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.